Bapak Ibu peserta workshop Sherries FIP UNU Jogja. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dan menyempatkan waktu untuk bergabung di workshop Sherries yang diadakan Fakultas Ilmu Pendidikan UNU Yogyakarta. Sebelum saya memulai workshop sesi yang kedua ini, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rahayu, saya dosen Pendidikan Bahasa Inggris UNU Yogyakarta. Dan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana memanfaatkan podcast sebagai sumber belajar berbasis audio. Seperti itu. Saya akan coba share screen terlebih dahulu, ya, Bapak Ibu. Oke. Oke. Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah kita ketahui sebelumnya ya, bahwa beberapa waktu terakhir ini kita dipaksa mengalami adaptasi yang sungguh tidak sangat tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Karena kenapa saya bilang dipaksa? Karena saya yakin kita semua sebagai guru itu tidak menginginkan kondisi pembelajaran seperti ini, ya kan? Jadi karena COVID-19 ini, COVID-19, kita dipaksa untuk beradaptasi dengan metode pembelajaran jarak jauh atau daring, di mana tentu saja banyak kendala yang dialami, dan tidak hanya guru aja, tapi juga peserta didik pun juga mengalami kendala yang sama. Begitu juga dengan para orang tua siswa. Nah, makanya tadi saya bilang yang saya bilang ini adalah dunia pembelajaran jarak jauh ini adalah dunia baru dalam tanda kutip bagi para guru, karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita sebagai guru harus mampu beradaptasi dan disesuaikan, ya kan? Jadi terlepas dari beban administrasi guru, sekarang juga guru harus dihadapkan dengan permasalahan baru, yaitu pembelajaran jarak jauh dengan segala pro dan kontra yang sudah ada selama ini. Jadi saya salut nih untuk Bapak Ibu guru nih, jadi tetap semangat untuk membuat media pembelajaran yang kreatif untuk peserta didiknya. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan materi untuk pagi ini, saya mau nanya dulu nih buat Bapak Ibu. Dalam membuat media pembelajaran, Bapak Ibu lebih suka menggunakan handphone, HP, atau laptop? Menurut Bapak Ibu lebih mending yang mana? Karena kan beberapa orang menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Cuman kalau sebelum saya mulai nih, saya mau tanya dulu. Kira-kira Bapak Ibu mungkin bisa memberikan komentar di kolom chatnya, lebih suka apa nih? Lewat HP atau lewat laptop? Oh, ada yang bilang HP, ada yang pakai laptop. Karena nyamannya pakai laptop, betul. Laptop, oke. Oke. Untuk ini HP kedua-duanya. Jadi begini Bapak Ibu, yang akan saya sampaikan hari ini adalah bagaimana kita memanfaatkan podcast sebagai media pembelajaran berbasis audio, ya kan? Jadi di sesi yang sebelumnya kita udah belajar tentang Quizizz, Kahoot, kemudian Powtoon, Zoom, Padlet, dan juga yang masih banyak yang lainnya yang di sesi sebelumnya. Cuman untuk hari ini saya tidak akan membahas assessment atau rubrik penilaiannya. Jadi kan kalau yang kemarin kita sempat membahas bagaimana cara memberikan nilai kepada siswa, kemudian membuat soal seperti itu. Tapi yang akan saya bahas hari ini adalah kita akan fokus kepada penyampaian materi, begitu Bapak Ibu. Karena terkadang, ini kalau curhat sedikit nih ya Bapak Ibu ya, para guru itu terkadang nih ya terlalu fokus pada assignment. Jadi guru itu terlalu fokus pada penugasan kepada siswa. Padahal kan yang paling penting adalah bagaimana si siswa tersebut memahami materi apa yang sudah kita sampaikan, apakah si siswa tersebut sudah memahami betul apa yang sudah kita bahas di dalam poin-poin penting media pembelajaran, materi pembelajaran yang sudah kita sampaikan seperti itu. Nah, bagi saya pribadi itu sebuah permasalahan yang baru, karena sebenarnya yang harus lebih kita perhatikan lagi itu adalah penyampaian materinya, bukan penugasannya atau sekedar memberikan tugas seperti itu. Nah, jadi di sesi yang ini saya akan mulai
mengajak Bapak Ibu semua untuk menggunakan aplikasi podcast. Nah, di sini di podcast ini saya akan membahas tentang cara cara menginstal podcast di HP ataupun di laptop. Cuma karena menurut saya kalau untuk di HP itu kan terlalu mudah karena Bapak Ibu hanya tinggal mendownload aplikasi tersebut di Play Store, kemudian bisa mengeksplor bagian-bagian tertentu di dalam podcast tersebut. Cuman yang akan saya bahas hari ini adalah tentang menggunakan laptop dan aplikasi namanya Audacity. Tapi sebelumnya nih, saya mau sharing dulu aja, in case kalau akan ada Bapak Ibu guru yang nyaman menggunakan handphone, maka saya akan memberikan sekilas aja, karena ada setelah ini nanti saya akan memberikan tutorialnya PDF-nya di grup WhatsApp nanti, mungkin bisa sambil dicoba kemudian juga dipraktekkan. Cuman untuk sementara saya akan membahas secara singkat saja cara Bapak Ibu merekam materi pembelajaran yang disiapkan menggunakan podcast Anchor melalui handphone. Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu harus mendownload Anchor dulu. Bentar, saya share dulu untuk screen-nya. Oke, jadi namanya Anchor atau Anchor. Jadi saya bacanya Anchor nih Bapak Ibu. Jadi di sini Anchor seperti ini yang sudah terlihat. Ini adalah aplikasi yang membantu kita untuk membuat podcast materi media pembelajaran kepada peserta didik. Kalau Bapak Ibu menggunakan HP, Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi ini, namanya Anchor FM gitu, Anchor.fm itu di Play Store. Nah, di Play Store, setelah diinstal di HP Bapak Ibu masing-masing, ini saya akan menjelaskan secara singkat aja untuk yang HP, kemudian kita akan fokus ke laptop ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah sudah mendownload aplikasi Anchor di HP masing-masing, maka akan terlihat seperti ini. Apakah terlihat? Jadi di sini di bagian misalkan Bapak Ibu lihat di sini ada bagian discover dan juga ada tanda plus, kemudian your pod. Cuman simpelnya adalah membuat media podcast pembelajaran melalui handphone itu sangat gampang sekali. Cuman karena hasil yang seadanya, beberapa orang itu lebih suka menggunakan laptop untuk membuat materi media pembelajarannya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lihat di layar screen, mungkin saya kasih tahu tunjuk sebentar aja. Di sini ada tanda plus, ya kan? Jadi Bapak Ibu hanya tinggal mengklik tanda plus, kemudian akan ada tulisannya untuk memulai seperti ini. Apakah terlihat? Saya akan bahas sebentar aja untuk yang bagian handphonenya ya Pak Ibu. Jadi di sini ada tombol mikrofon berwarna merah, maka Bapak Ibu tinggal klik saja di sini, dan kemudian Bapak Ibu bisa langsung berbicara tentang menyampaikan materi yang sudah disiapkan sebelumnya. Ini adalah cara singkatnya. Jadi ini adalah cara kilatnya untuk belajar podcast melalui handphone. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal merekam seperti ini, kemudian ketika sudah selesai, maka tinggal diklik saja. Dan di bagian bawahnya itu ada tulisan add background music. Di sini adalah Bapak Ibu bisa menambahkan musik untuk pengantar penyampaian materinya. Kalau misalkan ingin menambahkan bisa, kalau tidak boleh langsung di skip. Jadi ketika sudah selesai tinggal disimpan melalui yang ada di handphone, kemudian Bapak Ibu save, kemudian langsung dipublish. Jadi di sini setelah dia masuk library, maka dia akan ada tulisannya publish seperti Bapak Ibu. Kelihatan ya, semoga. Jadi ketika ini sudah diklik, maka episode Bapak Ibu untuk menyampaikan materi itu sudah terpublish. Itu cara singkatnya melalui handphone. Cuman yang akan saya fokuskan untuk pertemuan kita hari ini itu adalah bagaimana cara membuat podcast melalui laptop. Jadi sebelumnya yang seperti saya bilang tadi, Bapak Ibu bisa langsung membuka websitenya
anchor.fm. Kemudian Bapak Ibu login. Di sini saya sudah mempersiapkan email yang saya buat tadi pagi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membuka, tinggal login aja. Atau kalau harus mendaftar, maka tinggal sign up. Jadi Bapak Ibu menggunakan email masing-masing, kemudian meng-create account podcastnya. Jadi seperti ini, Bapak Ibu tinggal memasukkan nama, kemudian email, password, benar robot gitu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu tinggal klik sign up kemudian login. Nah, di sini saya akan mencoba login di akun podcast Anchor saya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi membuat podcast melalui laptop itu sebenarnya gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk Bapak Ibu membuat media pembelajaran podcast itu melalui handphone, sebenarnya tergantung pada masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu lebih suka menggunakan handphone, monggo silakan, bisa langsung dieksplor sendiri karena fitur-fitur yang ada di handphone itu sangat mudah sekali, beda dengan yang di laptop. Nah, yang di laptop itu maka akan muncul dashboard seperti ini Bapak Ibu. Dashboard itu tandanya, jadi setelah Bapak Ibu membuat login, kemudian masuk ke dalam beranda Anchor, maka akan ada tulisan welcome to Anchor seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa langsung mencoba membuat episode pertama. Jadi episode pertama itu adalah kita harus membuat yang di bagian kanan atas, diklik dulu untuk new episode. Nah, setelah new episode-nya dibuka, maka akan muncul halaman seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ada beberapa fitur di sini. Untuk tidak menggunakan banyak kuota ya, Bapak Ibu ya, karena fleksibelnya adalah kita hanya merekam suara, merekam audio, dan juga menyampaikan materi yang ingin disampaikan, ya kan? Karena bagi beberapa guru terkadang mereka mungkin merasa terbatas, karena kan nggak semua media pembelajaran bisa memaksimalkan menyampaikan materi ya kan, dan juga nggak semua guru itu bisa memaksimalkan aplikasi yang sudah ada. Maka daripada itu mari kita sederhanakan masalah yang ada dan tidak menambah permasalahan baru bagi orang tua, karena beberapa orang tua pun juga terkadang bingung, ini terlalu banyak aplikasi nih untuk pembelajaran anak saya, mana yang apa yang harus saya lakukan, bagaimana caranya. Jadi mari kita membuat sederhana masalah yang ada, jadi kita bisa memaksimalkan penyampaian materi kita kepada siswa tanpa harus mengurangi esensi dari materi tersebut. Seperti itu. Oke, kita kembali ke dashboard di Anchor kita. Di sini ada tiga bagian, yaitu ada bagian record, message, dan juga library. Di sini juga ada bagian transitionnya ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk membuat rekamannya, sederhananya adalah kita hanya mengklik bagian record seperti ini. Nanti tutorialnya ada di PDF-nya ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa langsung dipraktekkan juga nanti. Atau kalau Bapak Ibu mempunyai waktu yang sinyal yang cukup bagus, maka bisa langsung mencoba bersama saya tentunya. Nah, jadi seperti ini. Pastikan Bapak Ibu laptopnya itu sudah sesuai untuk perangkat audionya. Maksudnya adalah sudah di-set untuk audionya, karena kan kita merekam suara nih. Mungkin lebih baik untuk menggunakan headset atau bisa langsung berbicara ke bagian speaker yang ada di laptop. Jadi yang pertama, setelah kita mengklik bagian sini, maka kita tinggal klik bagian start. Jadi kita mulai merekam. Nah, di sini kita sudah memulai proses rekamannya Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu guru mata pelajaran apapun sebenarnya bisa ya, tergantung. Karena terkadang ada beberapa mapel yang mungkin banyak materi yang harus disampaikan, cuman karena keterbatasan media pembelajaran, keterbatasan aplikasi, maka seolah-olah ya tidak kalau bahasa Jawanya tuh nggak marem gitu Bapak Ibu. Jadi makanya podcast ini karena dia cuma berbasis dia media pembelajaran berbasis audio, maka sangat memudahkan sekali untuk Bapak Ibu guru
dan juga mungkin teman-teman dosen nih. Tadi saya lihat ada teman-teman dosen dari UNU Kalsel, kemudian UIN Antasari yang sudah bergabung. Nah, mungkin bisa dipraktekkan untuk mengajar mata kuliah yang full teori, ya kan? Jadi karena ada beberapa mata kuliah yang tidak hanya praktek, tapi juga ada full teori seperti itu. Apalagi yang bahasa nih biasanya. Nah, kemudian kalau misalkan Bapak Ibu sudah selesai merekam, maka tinggal diklik stop recording. Nah, stop recording, maka di sini akan kelihatan nih yang Bapak Ibu rekam tadi. Nah, ini saya juga tadi sudah mencoba beberapa rekaman suara. Nah, ini Bapak Ibu tinggal menunggu processing karena audionya sedang diproses di Anchor begitu. Jadi misalkan sudah selesai, kemudian Bapak Ibu ingin membuat rekaman selanjutnya, maka cuma tinggal diklik bagian record yang tadi dan membuat sesi yang kedua, 3, keempat, dan seterusnya seperti itu. Apabila sudah selesai, nanti Bapak Ibu tinggal membuat episode. Jadi podcast itu adalah salah satu aplikasi yang memudahkan karena kan dia berbasis audio. Kemudian juga ada beberapa episode kemudian menjadi satu. Jadi caranya adalah kalau Bapak Ibu lihat yang di sebelah kiri dan kanan, di sini adalah rekaman yang barusan saya buat tadi, maka Bapak Ibu tinggal diklik atau bisa digeret seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian misalkan Bapak Ibu di episode terdiri dari 3 sesi atau 4 sesi gitu ya. Udah kita masukin aja 1, 2, 3, tinggal diklik, kemudian diklik. Nah, ketika sudah semua, di sini Ibu kan akan melihat ada titik 3 di bagian sini. Nah, itu ada tulisannya bisa di-split, bisa di-download, bisa di-remove. Nah, kalau di kalau di aplikasi Anchor yang ada di HP, itu kita bisa lihat langsung di bawahnya itu ada add background music. Cuman kalau untuk yang laptop, itu mungkin kalau misalkan Bapak Ibu mau mengedit dan juga menambahkan efek suara ataupun musik, bisa mendownloadnya dulu atau bisa menggunakan bantuan Audacity. Nanti kita akan bahas Audacity di sesi yang setelah ini, tapi kita akan fokus dulu ke bagian yang Anchor melalui laptop. Jadi kalau sudah ya Bapak Ibu, tinggal di save. Jadi di bagian atas, pastikan Bapak Ibu sudah memasukkan rekaman materi media pembelajarannya, kemudian bisa langsung di save, diklik di save bagian sini. Maka episode tersebut akan tersimpan. Kemudian Bapak Ibu tinggal memberikan title. Jadi judulnya misalkan saya udah ngetik nih. Misalkan judulnya memanfaatkan podcast sebagai sumber belajar berbasis audio. Kemudian Bapak Ibu bisa mengisi deskripsinya tuh tentang mata pelajarannya atau mungkin tentang mata kuliah yang sedang diampu. Jadi tinggal memberikan deskripsinya saja. Jadi ini saya singkat aja, saya akan tulis deskripsi. Kemudian di sini langsung ada klik now, itu adalah publish-nya itu untuk hari ini. Katakanlah misalkan Bapak Ibu ingin membuat episode untuk hari berikutnya, maka tinggal di-set aja Bapak Ibu. Jadi di sini ada tanggal, mungkin mau di-set untuk tanggal 25 atau 27, maka bisa langsung diklik, jamnya mau jam berapa, mungkin bisa disesuaikan seperti itu. Nah, di sini karena saya mau coba yang untuk publish hari ini, maka saya set menjadi yang now. Kemudian di bagian bawah itu kita bisa meng-customize episode-nya. Jadi karena ini adalah misalkan Bapak Ibu guru mau membuat materi untuk semester 1, katakanlah seperti itu. Kemudian semester 2, semester berikutnya mungkin kan materinya berbeda-beda tuh. Bapak Ibu bisa memberikan klasifikasi tertentu dengan memberikan season 1. Katakanlah untuk semester 1 itu season 1. Kemudian nanti untuk semester 2 materi yang disampaikan mungkin nanti bisa masuk season yang kedua seperti itu. Dan juga untuk episodenya tinggal di klik aja berapa. Kemudian untuk ini settingan ini tetap di full dan juga di clean. Karena kalau misalkan Bapak Ibu mengklik bagian trailer, maka itu hanya sebagian saja yang terputar, tidak full. Karena kan kita mau menyampaikan materi pelajaran kan harus full. Jadi tetap di set full seperti ini aja. Kemudian di sini akan ada pilihan upload episode art. Jadi ini adalah sampul cover
sampul cover yang bisa Bapak Ibu pilih untuk podcastnya Bapak Ibu nih. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih secara langsung otomatis dari laptop atau juga bisa disediakan langsung dari Anchor-nya. Jadi setelah memilih sampul cover, Bapak Ibu bisa langsung publish. Maka dia akan mempublish episode yang Bapak Ibu sudah persiapkan seperti itu. Maka sebentar kita tunggu dulu. Nah, ini dia. Ini apabila Bapak Ibu menggunakan Anchor, otomatis apa yang Bapak Ibu rekam itu akan langsung terputar di Spotify dan juga Anchor. Nah, untuk para siswa ataupun peserta didik Bapak Ibu guru, daripada menyuruh siswa tersebut mendownload aplikasi Anchor, kemudian Spotify, karena Spotify juga berbayar, begitu kan Bapak Ibu ya. Jadi, daripada kita harus menambahkan beban lagi kepada siswa untuk mendownload lagi satu aplikasi yang berikutnya, satu aplikasi yang digunakan, maka Bapak Ibu bisa melink apa yang Bapak Ibu rekam tadi melalui YouTube. Jadi saya yakin Bapak Ibu guru pasti sudah terbiasa dan familiar dengan YouTube ya kan. Jadi mungkin caranya kita bisa menyiasatinya itu dengan mendownload episode yang sudah kita rekam itu melalui kita download kemudian kita sambungkan ke halaman YouTube. Nah, bagaimana caranya untuk mendownload episode yang dari Anchor kemudian ke YouTube? Maka seperti ini. Saya kasih tahu caranya Bapak Ibu. Jadi di bagian Rahayu, mohon maaf mungkin bisa sedikit dipelankan karena ini ada peserta yang ingin praktek tetapi terlalu cepat seperti iya. Maaf, oke, baik. Maaf ya Bapak Ibu, saya terlalu cepat ngomongnya. Oke, pelan-pelan aja ya. Maaf ya Bapak Ibu ya, saya terlalu semangat nih untuk memberikan materi dan berbagi ilmu. Oke. Ini. Di dalam dashboard yang sudah kita sudah kita pilih tadi, kita tinggal mendownload episode kemudian disambungkan ke YouTube. Jadi sebentar saya coba cek dulu di sini. Maaf ya Bapak Ibu ya kalau terlalu cepat. Nah, di sini ada view episode detail, kemudian ada download episode, kemudian delete episode. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak menginginkan episode tersebut untuk dipublish, maka tinggal tinggal di delete, kemudian membuat episode lagi yang baru. Nah, terus caranya adalah kita mendownload episode yang sudah kita sambungkan, kemudian nah, di sini di bagian screen itu ada notifikasi toolbar-nya sedang di-download ya. Karena untuk sementara sambil menunggu, maka kita bisa langsung membuka halaman YouTube. Aduh, ini sebentar. Oke. Sebentar. Sebentar Bapak Ibu. Saya akan coba menghubungkan apa yang sudah kita download tadi di halaman YouTube. Oke, sebentar. Oh iya, materinya pasti akan di-share di grup WA ya Bapak Ibu Guru. Nanti bisa langsung dipraktekkan. Oke, saya akan coba men-share screen. Di halaman YouTube. Jadi, kalau misalkan Bapak Ibu sudah familiar dengan YouTube sebelumnya, ataupun mungkin belum terlalu familiar, maka Bapak Ibu tinggal membuat akun di YouTube, ya kan? Jadi caranya seperti ini, sebentar.
Nah, di sini saya sudah coba login ke akun YouTube saya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu belum familiar untuk membuat akun YouTube, maka saya tunjukkan. Jadi untuk akun YouTube ini, Bapak Ibu tinggal memasukkan email. Sorry. Nah, di sini setelah Bapak Ibu memasukkan email di YouTube, kan tinggal masukin YouTube aja, kemudian sebentar. Sebentar. Jadi daripada instead of Bapak Ibu membebankan siswa untuk mendownload aplikasi serupa untuk bisa didengarkan, maka ada baiknya kita sambungkan saja video yang sudah kita download tadi untuk dimasukkan ke dalam YouTube. Dan ini kok sebentar, atau saya coba nah, oke. Bentar. Oh. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu sudah membuka youtube.com, kemudian sudah login, maka di sini akan ada dashboard-nya. Di sini Bapak Ibu tinggal mengklik bagian upload video. Nah, di sini yang Bapak Ibu butuhkan adalah converter. Jadi setelah di bagian sini kan Bapak Ibu sudah melihat audio yang sudah di-download tadi setelah Anchor. Nah, kemudian audio tersebut kan masih berupa MP3 ya kan, MP3 atau mungkin WAV seperti itu. Nah, Bapak Ibu tinggal mengkonvertnya menjadi format MP4 file, format MP4 4. Kemudian Bapak Ibu bisa coba cari di Google, itu ada banyak sekali aplikasi konverternya dan itu tidak berbayar alias gratis gitu kan. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengkonvertnya, kemudian tinggal di-upload. Sorry, sepertinya koneksi saya. Oke. Oke, di sini saya akan masuk lagi karena ternyata ke-logout. Saya masukkan email saya yang tadi. Ini bentar Bapak Ibu, mungkin bisa langsung dipraktekkan juga apabila Bapak Ibu mempunyai akun YouTube. Cara mengupload video di YouTube. Jadi yang dari podcast tadi kita sambungkan ke YouTube setelah dikonvert ke format MP4 file seperti itu. Jadi, nah maka akan muncul akun YouTube Studio Bapak Ibu. Jadi itu YouTube Studio tempat Bapak Ibu mengupload semua file-file dan juga videonya. Nah nanti itu tinggal di maka nanti akan muncul channel video seperti ini. Mohon maaf Bapak Ibu, ini agak sedikit lama untuk koneksi internetnya. But it's okay. Nanti seperti ini munculnya ya Bapak Ibu. Tinggal mengklik bagian select file. Nah, select files itu cuma tinggal memilih mana yang mau di upload. Kemudian
setelah pastikan Bapak Ibu sudah mengkonvert ya ke format MP4 ya. Nah, di sini saya menemukan salah satu proyek mahasiswa saya, maka saya akan coba aja. Jadi setelah saya download dari Anchor, kemudian saya convert, kemudian formatnya berupa MP4 file. Jadi seperti ini. Nah, tampilannya adalah seperti ini Bapak Ibu. Oke. Di sini di bagian dashboard YouTube Studio Bapak Ibu, ketika mengupload video maka akan muncul halaman seperti ini. Jadi cuma tinggal ditulis tentang materi Bapak Ibu, kemudian bisa langsung ditulis juga deskripsinya. Nah, di bagian sini Bapak Ibu, di bagian thumbnail itu adalah gambaran awal yang di depan yang mewakili konten Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung memilih yang ada karena biasanya YouTube menyediakan thumbnailnya. Kemudian atau bisa mendownload juga. Jadi Bapak Ibu boleh mendownload atau mengedit thumbnail yang ada, kemudian bisa diupload seperti itu. Nah, maka YouTube-nya akan siap diputar. Dan untuk playlistnya, mungkin Bapak Ibu bisa menyiapkan playlistnya, mungkin untuk mata pelajarannya disesuaikan dengan playlist masing-masing. Dan satu poin yang paling penting adalah untuk meng-set ini Bapak Ibu. Jadi untuk settingannya, pastikan Bapak Ibu mengklik bagian yang ini, yang no it's not meant for kids. Jadi walaupun materi kita itu berhubungan dengan anak-anak, tapi settingannya harus tetap di set no, karena apabila Bapak Ibu meng-set bagian yes, maka materinya akan private dan tidak bisa diakses. Jadi hanya tidak terbuka untuk umum, tapi hanya untuk tertentu. Dan itu juga kadang menyusahkan siswa ketika mencari channel Bapak Ibu sekalian. Kemudian tinggal di next. Nah, di sini akan ada muncul gambar halaman seperti ini. Tinggal Bapak Ibu isi next aja, kemudian tinggal di-publish. Nah, itu adalah cara pertama Bapak Ibu membuat podcast melalui PC atau laptop. Nah, cara yang kedua itu menggunakan Audacity Bapak Ibu. Jadi Audacity itu dia adalah bagian dari aplikasi juga. Maksudnya dia adalah sebuah open source yang sangat membantu kita untuk membuat rekaman suara yang lebih profesional lagi seperti itu. Sebentar. Oh, ada yang dari Tangerang, tadi Padang, Medan. Selamat siang ya Bapak Ibu ya, yang baru bergabung. Oke, ini di bagian sini itu adalah Audacity Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal kalau misalkan Bapak Ibu mau mencari Audacity free download, itu ada banyak banget di Google. Dan Bapak Ibu tinggal menginstal aplikasi di laptop Bapak Ibu ya. Jadi nanti dia bentuknya seperti ini, Audacity. Jadi Audacity ini dia adalah aplikasi yang membantu merekam suara kita dalam membuat podcast untuk terdengar lebih profesional. Jadi lambangnya seperti ini. Pastikan Bapak Ibu download Audacity yang seperti ini untuk logonya. Jadi nanti pasti bisa langsung dipraktekkan bersama. Oke, ini yang Audacity-nya. Nah, apabila sudah terinstall di laptop Bapak Ibu, ini saya close dulu aja. Maka dia akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, Audacity. Di bagian sini, itu dia ada file, edit, select, dan juga ada beberapa feature lainnya. Cuman yang kita butuhkan tuh adalah yang bagian sini. Kita cukup memahami bagian yang sini aja apabila bagian sini terlalu complicated. But it's not that complicated actually. Jadi yang pertama, kalau Bapak Ibu mau merekam suara, ini oke, tinggal diklik bagian arah. Ini adalah tombol untuk merecord. Kemudian ini bisa untuk skip, rewind. Ini adalah tombol untuk men-stop. Dan juga untuk yang play. Saya contohkan misalkan yang ini ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan Bapak Ibu, selamat sore murid-murid, apa kabar? Semoga. Jadi bisa disesuaikan dengan materi yang ada.
di sini akan terlihat Bapak Ibu gelombang suara yang sudah kita hasilkan. Jadi kelihatan antara suara kita yang masuk dan juga terekam. Nah, apabila Bapak Ibu sudah merekam suara dan juga merekam sesuai dengan kebutuhan materi pelajaran yang ingin disampaikan, maka Bapak Ibu tinggal mengklik bagian stop. Ya kan? Stop. Seperti itu. Dan cara selanjutnya, apabila Bapak Ibu ingin menambahkan musik, di sini ada new, open, tapi untuk menyimpan, jadi pastikan Bapak Ibu tidak salah ya. Untuk menyimpan, kita ekspor. Jadi di bagian file itu ada tulisan ekspor. Kemudian harus diekspor sebagai MP3 Bapak Ibu, bukan WAV. Jadi setelah misalkan nih Bapak Ibu sudah selesai direkam, kemudian mau diekspor, maka tinggal diklik seperti ini. Atau apabila Bapak Ibu ingin menambahkan musik atau mungkin mau mengedit, bisa klik dulu di bagian efek di sini Bapak Ibu. Jadi di sini ada banyak sekali pilihan yang mungkin bisa Bapak Ibu coba satu persatu untuk efeknya. Kemudian untuk loudness, untuk noise. Karena seperti ini Bapak Ibu, kenapa saya bilang bahwa Audacity ini sangat membantu sekali, karena ketika kita rekaman melalui handphone ataupun melalui laptop, itu terkadang ada suara yang noise, jadi ada suara berisik, jadi kayak ada noise yang tidak clear, jadi tidak membuat suara kita tuh terdengar jelas. Jadi supaya terdengar Bapak Ibu bisa menggunakan ini, bagian yang seperti ini, kemudian bisa di-repair. Jadi ada macam-macam bentuknya, jadi bisa dicoba nanti mungkin dipraktekkan apabila sudah mendownload aplikasi Audacity ini. Cuman kalau misalkan Bapak Ibu ingin memasukkan lagu sebagai background musik atau mungkin sebagai untuk penyerta di belakang, itu bisa sih, tinggal menambahkan import audio. Jadi import itu untuk memasukkan musik-musiknya, kemudian untuk itu simpan. Jadi contoh ini kita masukkan audio dulu ya. Saya coba audio yang ada. Saya coba ini. Kemudian kita open. Bentar. Ini toolbarnya. Kemudian open. Maka dia akan otomatis langsung mengimport audio saya yang sudah saya pilih tadi Bapak Ibu. Nah, untuk audionya bisa Bapak Ibu sesuaikan apabila Bapak Ibu ingin menambahkan efek musik lagu atau mungkin march sekolah atau apa, itu bisa apa aja, karena bisa langsung diimport asalkan formatnya MP3. Jadi kalau misalkan saya coba putar, jadi seperti itu. Jadi di bagian bawah, yang di bagian bawah ini adalah musiknya, semoga terdengar ya tadi ya. Oh ya, internet. Kemudian di bagian atasnya ini adalah materi audio pembelajaran yang sudah Bapak Ibu rekam tadi. Jadi audionya di bawah dan juga untuk materinya ada di atas. Jadi bisa saling beriringan untuk materinya seperti itu. Nah, apabila sudah memasukkannya, maka Bapak Ibu tinggal men-save, ekspor. Jadi tinggal disimpan ke format MP3. Seperti ini, tinggal di ekspor. Jadi misalkan saya mau naruh di Audacity. Nah, Bapak Ibu tinggal memberikan nama, misalkan Maple 1. Ini kan dia langsung, ini MP3 file, kemudian langsung di-save. Untuk bagian sini saya pikir tidak perlu diubah lagi, kecuali misalkan memang Bapak Ibu ingin menambahkan kualitas yang di atas standar, tapi bagi saya ini adalah sudah cukup standar, jadi tidak perlu diubah lagi. Tinggal di save. Oke. Nah, di sini akan ada peringatan bahwa your tracks will be mixed down and exported as stereo file. Jadi di sini adalah notifikasi bahwa suara rekaman Bapak Ibu dan juga untuk background musiknya itu akan menjadi satu. Seperti itu. Jadi just click this, don't show this warning again, and then okay.
maka itu sudah terdownload seperti ini, Bapak Ibu. Nah, mungkin sebentar. Apabila Bapak Ibu masih tadi kan kita udah coba bagian yang laptop dan juga PC, kemudian di bagian Audacity. Apabila Bapak Ibu cukup puas dengan bagian laptop atau PC, maka Bapak Ibu tidak perlu menggunakan aplikasi Audacity. Namun apabila Bapak Ibu ingin menggunakan Audacity untuk kualitas suara yang lebih bagus lagi, maka Bapak Ibu tinggal menggunakan Audacity. Kemudian setelah ekspor tadi, Bapak Ibu tinggal kembali ke set yang di awal tadi untuk diupload ke YouTube. Karena yang saya pikirkan adalah YouTube itu diakses oleh segala usia, tidak hanya orang tua, tapi juga si tua pun juga terkadang mereka mengakses YouTube di kesehariannya. Jadi daripada kita memberikan aplikasi yang baru lagi kepada mereka untuk di-download, karena kan seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia internet itu tidak merata, Bapak Ibu. Jadi mungkin untuk Pulau Jawa mungkin masih mending, masih lumayan ya. Cuman kalau untuk di luar Jawa mungkin agak sedikit kesulitan untuk mengakses full internet seperti itu. Makanya saya bilang ada baiknya ketika kita membuat podcast, kemudian kita sambungkan ke halaman YouTube, kita berikan link YouTube-nya kepada siswa tersebut, kemudian sebentar. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, ada iklan sebentar. Jadi setelah Bapak Ibu convert yang dari Audacity kemudian disambungkan ke halaman YouTube, maka Bapak Ibu tinggal menyambungkan rekaman tersebut ke YouTube aja gitu. Jadi yang harus di-share itu adalah link YouTube-nya. Jadi ketika pembelajaran dalam kelas, Bapak Ibu tinggal mengklik silakan mengakses link YouTube ini untuk materi pembelajaran hari ini, seperti itu. Oke, mungkin untuk sementara itu dulu, atau mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan tentang podcast atau mungkin Anchor bisa melalui HP, ataukah mungkin kesulitan di bagian Audacity-nya, mungkin saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bu Rahayu. Ini ada beberapa pertanyaan, Bu. Ini yang pertama yaitu mungkin bisa ditampilkan contoh hasil podcast yang sudah jadi supaya kami peserta bisa mendapatkan gambarannya secara jelas seperti itu, Bu Rahayu. Oke, Bapak Ibu. Sebentar. Sebelumnya saya mohon maaf ya kalau tadi saya ngomongnya terlalu cepat. Jadi sudah settingannya seperti itu, tapi nggak apa-apa. Di sini saya akan coba share lagi materi podcast yang sudah saya buat sebelumnya. Sebentar, saya coba share screen dulu. Mohon maaf Bapak Ibu untuk internetnya agak sedikit. Kalau memang Bapak Ibu mempunyai akun Spotify, maka Bapak Ibu bisa coba di HP masing-masing, atau mungkin coba googling Bu Rahayu Spotify. Jadi saya di kegiatan perkuliahan kemarin saya sempat membuat sebuah podcast tentang pronunciation menggunakan Anchor. Oke.
Nah, di sini Bapak Ibu, ini adalah bagian atau mungkin di bagian mesin pencarian Bapak Ibu bisa berubah menjadi Anchor. Bu. Masih loading. Oh ini, Bapak Ibu mungkin bisa coba searching di Google. Di sini kalau Bapak Ibu mencoba klik ini, di sini saya masih mencoba untuk membuka dashboard saya ya untuk podcastnya. Kemudian sementara waktu mungkin Bapak Ibu bisa mencoba mengklik dulu yang ada di Google. Keywordnya adalah Burahayu Ancor.fm. Nah di sini di bagian sini Bapak Ibu bisa melihat contoh podcast yang sudah saya buat beberapa waktu yang lalu untuk kegiatan perkuliahan saya. Jadi seperti ini. Monggo Bapak Ibu kalau misalkan sedang menggunakan laptop ataupun komputer, bisa coba buka salah satu episode saya di podcast yang ada di Anchor yang sudah saya buat. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah podcast yang sudah jadi, podcast yang sudah publish. Jadi saya sempat mengupload beberapa episode, kalau Bapak Ibu bisa lihat di bagian sini. Aduh, mohon maaf sekali ini koneksinya. Nah, di sini episode pertama saya membahas tentang pronunciation. Yang kedua saya bahas tentang aksen. Yang ketiga intonation. Kemudian ada beberapa lagi. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu coba putar, bisa nggak ya Bapak Ibu? Mungkin ada yang sudah bisa. Di sini tinggal diklik aja Bapak Ibu. Jadi di sini ada, misalkan ya, ini adalah tampilan podcast yang sudah jadi melalui Anchor FM. Di sini saya tuliskan mata kuliah saya, karena kan pronunciation. Jadi dia namanya adalah PDI Blok 7 Pronunciation Skill. Di sini ada pilihan listen on Spotify dan juga bisa di message. Jadi kalau misalkan ada siswa yang ingin bertanya tentang mata kuliah yang tentang episode yang sedang saya putar, maka mereka bisa mengakses message untuk memberikan pertanyaan. Dan di sini adalah tempat di mana Bapak bisa mendengarkan podcast tersebut. Jadi nggak hanya di Spotify, tapi juga bisa di Breaker, kemudian ini adalah Google Podcast. Nah, ini biasanya juga Google Podcast juga masih gratis. Jadi mungkin kalau misalkan Bapak Ibu tidak ingin melink, tidak ingin menyambungkan ke YouTube, Bapak Ibu bisa mengarahkan ke Google Podcast ataupun ke radio publik. Jadi ada beberapa macam platform yang tersedia. Di sini akan saya coba putar untuk episode saya yang sudah jadi. Semoga Bapak Ibu sudah menemukan halamannya, jadi mungkin bisa langsung dipraktekkan untuk. Nah, seperti ini. Atau jadi di podcast saya ini saya memang sengaja untuk memberikan informasi saya kepada mahasiswa. Karena terkadang mahasiswa itu mereka mempunyai rasa yang mungkin capek ataupun bagaimana ketika mengikuti pembelajaran daring. Makanya saya bilang podcast ini dia terkesan kayak fleksibel, santai. Jadi tidak harus yang serius, tapi juga bisa dibawa secara santai. Nah, sekarang yang ini saya putar. Apakah terdengar? Jadi saya akan coba putar sebentar untuk podcast yang saya punya.
Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bentar. Oke. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah mendengar, di situ saya menambahkan beberapa efek dan juga musik. Nah, efek dan musik itu bisa Bapak Ibu tambahkan di bagian Audacity yang saya bilang tadi, Bapak Ibu. Nah, di sini, di bagian sini. Atau kalau misalkan Bapak Ibu mau menyampaikan materi tanpa harus musik dan juga yang lainnya, maka cukup menggunakan aplikasi Anchor yang seperti ini, kemudian tinggal di record, kemudian publish tanpa harus menambahkan musik. Jadi, itu tergantung Bapak Ibu. Apakah bisa dilihat, maksudnya untuk apakah sudah bisa ditemukan untuk linknya, jadi Bapak Ibu mempunyai contoh juga, seperti itu. Saya lihat dulu. Jadi, Anchor itu dia adalah aplikasi untuk membantu podcastnya, Bapak Ibu. Jadi podcast itu adalah rekaman suara. Podcast itu kan ya seperti yang udah kita tahu ya itu suara. Tapi untuk aplikasinya itu bisa menggunakan Anchor karena yang untuk tidak berbayar itu kita bisa menggunakan Anchor-nya. Jadi ketika saya memanfaatkan media pembelajaran berbasis audio itu dengan podcast karena kan yang lagi happening untuk saat ini adalah podcast ya kan. Jadi kenapa tidak kita para guru mencoba bereksplor kemudian bisa membuat suatu media pembelajaran tuh dengan kreatif mungkin. Jadi tidak ketinggalan zaman pun dan juga bisa dipahami dengan baik oleh para siswa tanpa menyusahkan mereka untuk mendownload aplikasi yang lainnya seperti itu. Gimana? Apakah ada pertanyaan? Mungkin Pak Moderator? Oke. Link Anchor-nya mohon gimana Pak? Oke, duluan saja Bu, duluan. Saya dulu ya. Oke. Di sini ada Pak Aris Riyadi, Pak Aris nanya, kalau hanya suara saja apa nggak enak rekaman atau audio dikirim ke WA saja? Simple dan nggak ribet buatnya. Betul Bapak. Mungkin kita bisa menggunakan voice note melalui WA, cuman jeleknya adalah kita tidak bisa memanage rekaman yang sudah masuk. Jadi gini, kalau di podcast itu kan dia secara rapi, ada episode 1, episode 2, dan kemudian orang-orang ataupun siswa bisa mengakses dengan membuka, katakanlah, misalkan mau ke Anchor saya, atau mungkin Bapak Ibu melinkkan ke link YouTube masing-masing, bisa langsung dibuka. Cuman kalau melalui WhatsApp, itu nanti akan tertimbun Bapak Ibu. Jadi materi yang ada di WA, voice note yang ada di WA memang gampang, cuman untuk managingnya, untuk untuk memanajemennya itu akan susah karena pasti materi tersebut harus di scrolling ke atas, itu pun juga pertemuan pertama, belum lagi pertemuan ketiga, keempat, selanjutnya, kan pasti kan ketumpuk-tumpuk tuh di WA chat biasanya seperti itu. Maka saya sarankan adalah untuk memanaging file yang lebih rapi, kemudian yang lebih enak untuk di-share formatnya ke siswa, maka kita bisa menggunakan Anchor atau podcast. Jadi sekali lagi, podcast itu dia adalah medianya. Jadi Anchor itu hanya support sistemnya. Jadi untuk aplikasi yang menyediakan sarana untuk Bapak Ibu merekam suara yang dihasilkan berupa podcast tersebut. Jadi mohon tidak disalahpahami antara podcast dan juga, ini ada pertanyaan ya, apa beda istilah? Oke, sudah saya jawab ya. Terus, oke, di sini saya sambil scrolling ya, Pak Moderator. Ya Bu, tidak apa-apa. Di sini where to listen, selain di Spotify, lalu di mana lagi ya? Jadi ada banyak di pertanyaannya Ibu share. Selain di mana tadi? Spotify, Google Podcast. Jadi Ibu itu bisa didengarkan di Breaker. Jadi namanya Breaker karena kan Spotify ini dia jangkauannya sangat luas sekali dan tidak hanya di Indonesia saja gitu. Cuman ada beberapa aplikasi yang bisa menyediakan suara podcastnya tersebut. Jadi ada namanya Breaker, Ibu. Kalau misalkan Ibu familiar, kemudian ada Google Podcast ya, Google Podcast, kemudian Radio Public, kemudian juga ada Anchor itu sendiri. Jadi tergantung dari materi yang Bapak Ibu upload sebenarnya. Jadi kalau yang saya coba share screen lagi, untuk podcast yang saya buat kemarin itu tersedia di 5 platform.
Bentar, saya coba share dulu. Bentar. Ini Bapak Ibu. Ini adalah link podcast yang saya buat di semester yang kemarin. Jadi di sini ada kurang lebih sepertinya ada 7 atau 8 episode. Di sini ada pilihannya Breaker, Google Podcast. Google Podcast ini sudah mulai digunakan untuk beberapa waktu terakhir ini, Bapak Ibu. Kemudian di sini ada namanya Radio Public dan juga ada Spotify. Tapi kalau yang ini Copy RSS ini mungkin tidak terlalu familiar ya buat kita. Cuman Spotify itu adalah aplikasi yang banyak digunakan oleh beberapa orang zaman sekarang. Di sini saya akan coba login dulu nih untuk akun saya. Jadi Bapak Ibu punya gambaran apa masuk akun Anchor yang sudah jadi misalkan. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi Bapak Ibu bisa langsung coba tanya di kolom pertanyaan atau mungkin apabila waktu tidak memungkinkan bisa kita coba bahas di WA group atau mungkin karena kan nanti ada tutorialnya. Oke, ini saya akan coba login dulu ke email saya. Oke, nah ini adalah bentar. Saya nggak yakin Bapak Ibu tadi mendengarkan suara. Bentar. Sambil dipraktekkan ya Bu ya, Bapak Ibu bisa langsung mencoba meluncur ke Google apabila tidak terdengar di screen saya ini. Semoga bisa ditemukan. Nah, di sini adalah dashboard yang saya punya, podcast yang saya punya. Nah, kita tidak akan membahas tentang monetize karena sebenarnya podcast itu bisa kita monetize untuk menghasilkan uang ataupun dolar, tapi tidak dibahas untuk saat ini ya, mungkin besok. Nah, tapi untuk sementara di halaman podcast ini, di halaman yang saya punya ini kelihatan bahwa siswa yang sudah memutar podcast saya ini adalah berjumlah 24 orang. Jadi kita bisa kelihatan di sini bahwa siswa yang sudah mendengarkan itu 24 dan total yang sudah diputar itu adalah 182. Nah, jadi di sini udah kelihatan podcast performance-nya seperti ini. Nanti ada top episode, itu adalah episode yang paling sering diputar, kemudian yang menjadi favoritnya, katakanlah seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat analisis masing-masing podcast seperti itu. Dan juga ada listener-nya. Di sini yang seperti pertanyaannya Ibu share tadi mungkin ya, di sini kelihatan untuk lokasinya tuh siapa aja sih yang sudah mengakses podcast saya itu dari Indonesia 100%. Kemudian untuk platformnya yang sering digunakan itu adalah Anchor, kemudian Spotify. Karena mudah sekali untuk mengakses Anchor, ketika kita mencoba cari Anchor sesuatu, maka bisa langsung kelihatan di Google. Contohnya adalah yang punya saya ini, yang Bu Rahayu, Anchor FM, maka kelihatan di sini sudah linknya seperti itu. Nah, analisanya, gender, di sini juga ada analisa yang mendengarkan podcast saya, apakah laki-laki, apakah perempuan. Jadi untuk yang mendengarkan itu adalah perempuan, 40%. Nah, ini adalah analisa disebutkan di dalam podcast. Tapi untuk dashboardnya, untuk berandanya kurang lebih hampir sama dengan yang saya bahas di awal tadi, Bapak Ibu. Jadi yang dibahas tadi, yang seperti ini, yang cara membuat episode hampir sama, cuman nanti di edit ataupun diulang apabila Bapak Ibu tidak cukup puas untuk sesi yang pertama, maka bisa langsung dicoba lagi sesi yang kedua seperti itu. Dashboardnya kurang lebih seperti ini untuk bentuk jadinya Bapak Ibu. Jadi bisa langsung kalau Bapak Ibu mempunyai sedang menggunakan laptop, mungkin bisa coba cari aja anchor.fm Bu Rahayu, itu langsung kelihatan untuk podcast saya di blog yang kemarin seperti itu.
Begitu Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Rahayu karena ini memang waktunya yang terbatas ya Bapak Ibu Ya. serta seluruhnya.